Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, guru-guru kita semuanya, wana khususon, semua pembimbing, muasis, dan juga muasisah keluarga besar Hasidah, wabil khusus seluruh jajaran kepengurusan Majelis Taklim Darus Syafa'ah, ketua, wakil ketua, dan juga seluruh staf-stafnya yang sangat saya muliakan, juga kepada segenap jajaran Dewan Asatidz, Asatidzah, guru-guru kita semuanya dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita nantikan barokah ilmunya. Ketinggalan kepada seluruh sahabat-sahabatku, santriin dan juga santriat keluarga besar Hasidah on air, dan juga seluruh teman-teman BMI Formosa rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat hidayah serta ma'unahnya. Malam hari ini kita masih dikondisikan dalam keadaan sehat zahir batin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim kembali bersama keluarga besar Hasidah on air. Dan tentunya malam hari ini alhamdulillah kita semuanya saged hadir rawuh wonten aula keluarga besar Darus Syafa'ah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam aktivitasnya, dan juga mudah-mudahan dipun paringi berkah rezeki ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita ini adalah nikmat yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan nikmat yang apa yang kita inginkan. Jadi urip niku sing penak manut karepe Gusti Allah, mboten manut karepe awake dhewe. Karena yang akan terrealisasikan itu bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi keinginan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu orang yang akan sengsara adalah ketika dia memilih keinginannya sendiri, tidak menghiraukan apa yang diinginkan Allah. Sehingga pada akhirnya dia tidak akan memperoleh apapun yang dia inginkan, karena yang akan terjadi adalah apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira Gusti Allah kepengin apa? Mengharapkan apa dari kita? Apa yang diinginkan Allah untuk kita? Dipun ngendikane Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandariyah, mata razaqaka ta'ah wal ghina bi anha falam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Nikmat zahir, nikmat batin. Gitu. Nikmat zahir, nikmat batin itu nikmat yang sempurna yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana orang ini bisa dapat nikmat zahir dan juga nikmat batin? Luar dalamnya nikmat. Kalau jenengan mungkin wong Darus Syafa'ah atau mungkin orang Hasidah punya uang banyak, apakah itu sudah bisa mencukupi untuk memenuhi nikmat batin? Belum. Kalau nikmat zahir mungkin cukup, tapi kalau nikmat batin boten cekap. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kaya, uangnya banyak, ya enggak? Tapi tidak terpenuhi nikmat batinnya. Banyak yang sengsara, banyak yang susah, apalagi ada yang di penjara. Ini. Nah, milane makanya kita harus memperdulikan apa yang itu nikmat zahir, apa itu nikmat batin. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ini mendapatkan dua nikmat yang sempurna tadi, yaitu nikmat lahir batin dengan cara apa? Mata razaqaka ta'at
wal ghina bihi anha. Suatu saat kapan wae, ya, suatu saat ketika Allah memberikan rezeki kepada kita yang berupa ketaatan kepada Allah wal ghina bihi anha, ya, dan juga merasa cukup dengan taat itu. Jadi nek taat niku cukup Gusti Allah, cukup perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji nok hasidah niki, kalau niat kita kepada yang selain Allah, tak jamin gak nikmat tuh. Kalau jenengan ngaji di hasidah, tujuannya mboten karena wal ghina bihi, gitu. Cukup taat itu karena Allah Subhanahu wa taala, krana menungso niku dijamin mboten kepenak. Gitu, ngaji niate krono moro tuwa, gitu. Nah, morotone akhirnya gak kopen, gak peduli, paling ya akan menyesal, gitu, kecewa kan, kecewa. Ngaji tujuannya kepengen dilem wong, biar dipuji orang, biar disanjung orang, akhirnya gak dapat pujian dan sanjungan, akhirnya kecewa. Ngaji tujuannya biar viral, banyak yang kenal, biar populer, akhirnya gak bersitu jadi populer, Bu. Gak situ terkenal, kecewa betul, kecewa. Nah, makanya nikmat yang meliputi dua hal, nikmat lahir dan nikmat batin, adalah ketika suatu saat Allah memberikan rezeki kepada kita, rezekinya bukan uang, tapi rezekinya jenengan awake dhewe semua bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan itu cukup dia memperhitungkan satu, yaitu memperhitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perhitungan aku arep ngaji sregep nok daru syafaah sok ben dadi ketua. Ya enggak? Aku tak sregep ngaji nok hasidah biar nanti jadi ustadz atau ustadzah. Dijamin pasti kecewa. Gimana? Nah, kenapa? Karena tidak memenuhi dua kriteria nikmat, lahir dan batin. Ya nikmat zahir mungkin dapat pujian orang, nikmat zahir mungkin dapat sanjungan orang, gitu. Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat batin. Apa nikmat batin itu? Orang yang wal ghina bi anda, cukup dengan Allah perhitungan kita untuk amal ibadah dan ketaatan kita. Makanya kalau kau ingin dapat nikmat lahir batin, kuncinya cuma satu, yaitu suatu ketika kita diberi rezeki berupa ketaatan kepada Allah, dan hanya Allah perhitungan kita ketika kita taat ibadah. Melu majelis taklim perhitungannya hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Ikut ngaji perhitungannya hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Karena nanti di akhirat yang memperhitungkan semuanya tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, sapa besok ning akhirat yang mau memperdulikan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia enggak ada gunanya. Ya enggak? Makanya mulai sekarang dalam ketaatan ini kita niatkan, kita cukup perhitungan kita kalau taat ibadah ngaji melu majelis taklim niku petungane, nek wong Jawa niku petungane namung setunggal. Petung kalih Gusti Allah, perhitungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perhitungan kepada yang selain Allah itu akan menimbulkan kekecewaan. Yang pasti tidak mengecewakan, yaitu ketika kita punya perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janjinya Allah niku mboten mungkin disulayani. Innallaha la yuhliful mi'ad. Ketika Allah menjanjikan surga, pasti akan Allah tepati. Itu nikmat yang dijanjikan kepada kita umat manusia. Ketika yang menjanjikan manusia sering enggak ditepati, bahkan sering diingkari. Gimana? Al-madlub minal abdi, tujuan hidup dari seorang hamba, tujuannya uripe awake dhewe niku sayian. Ada dua. Pertama, iqamatul amri fil zahir wa ta'alluqu billah fil batin. Orang hidup itu tujuannya cuma dua. Yang pertama, iqamatul amri fil zahir. Dalam posisi zahir, dalam kondisi zahir kita ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah memerintahkan kita ibadah, ya kita jalankan ibadah kita. Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, ya kita jalankan menuntut
menuntut ilmu. Zahirnya harus dikerjakan. Ketika zahirnya dikerjakan, maka wa ta'alluqu billah fil batin. Agar nikmat ini sempurna, maka batin kita harus kumantil. Kumantil ini apa? Melekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yo dilakoni, atimu yo kumantil datang Allah. Ya enggak, tidak bergantung kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya karena Allah, merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika beribadah, ngelakoni sholat gitu. Itu iqamatul amri fil dzahir. Sholat ini kan fil dzahir, cengkak-cengkuk nggih, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat dzahir. Iqamatul amri nggih, menyelenggarakan perintah Allah fil dzahir, dalam keadaan dzahir. Nah, batine dhewe nek wayah salat niku tangaluk teng sinten? Hubungan kita ketika salat dengan siapa? Tukang kredit? Tukang sayur? Bukan kan? Hubungan kita ketika salat, batin kita kumandel datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai takbir Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Loh, mulai salat niku wis gumantil, sudah menjalin hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, makanya 2 nikmat inilah yang menjadi tuntutan hidup kita manusia ketika iqamatul amri fil dzahir wa ta'alluqu billah fil batin. Kapan menungso iso jumenengi ibadah secara zahir dan hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada Allah niku napa wa huwa al istighna bi an ghairihi. Artinya kita tidak pernah merasa butuh kepada yang selain Allah ketika kita beribadah. Gak usah butuh menungso ibadah ini wis diperhitung nih apa. Sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dicatat, mboten usah bingung. Gak usah bingung lah aku dokumenku ibadah ora ono. Pasti ada, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Fa idza razaqallahu ta'ala al-'abda hadainil amraini, ketika manusia dikasih 2 hal, diparingi rezeki perkara loro, yakni iqamatul amr, menjalankan perintahnya Allah, wa ta'alluqu billah batin, dan juga kita punya hubungan dengan Allah di dalam batin kita, di dalam hati kita. Nah, 2 hal inilah yang merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan ini merupakan rezeki ingkang sampurna, baik secara lahir maupun secara batin. Iya. Nah, coba kalau orientasi kita hidup hanya dunia, sementara dunia akan sirna, akan hilang, akan rusak. Nah, iqamatul amri, sholat, zakat, poso, haji, ibadah, ini asarna tidak hanya sampai di dunia, tapi sampai di akhirat. Karena bernilai pahala. Wa ma indallah khairu abqa. Sesuatu yang bernilai di hadapan Allah itu pasti akan kekal. Sesuatu yang enggak punya nilai pahalanya pasti akan hilang, pasti akan sirna, pasti akan habis. Nah, maka apapun di dunia ini, apapun aktivitas kita, apapun yang menjadi fasilitas hidup kita, gunakan semuanya di jalan Allah agar itu bisa bernilai pahala. Payune donya iku ono ganjarane. HP-ne jeneng iPhone. HP-nya bagus Samsung, Sony. Donya mboten? Donya. Ya enggak? Ya, maka itu nanti akan laku di hadapan Allah ketika ada nilai pahalanya. Handphone dipakai untuk ngaji. Ya enggak, untuk baca Quran, untuk silaturahim, untuk mendengarkan nasihat, untuk menyebarkan dakwah. Ya enggak, maka handphone yang dunia ketika itu bernilai pahala, itulah nanti yang akan laku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi fasilitas apapun yang diberikan Allah kepada kita di dunia, ini sarana buat kita semuanya agar itu semuanya punya nilai di hadapan Allah. Caranya biar punya nilai bagaimana? Semua fasilitas dunia yang ada dalam diri kita, mulai kesehatan, uang, fasilitas hidup, ya enggak? Maka itu harus kita buat untuk melakukan sesuatu yang punya nilai pahala. Kalau enggak ada nilai pahalanya, mending enggak usah. Korban harta benda, tapi gak ono ganjaran nih, mending enggak usah. Ya enggak, korban waktu, tapi gak ada nilainya, cuma ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon, gitu. Terus ngrasani wong malah dosa pisan. Mending ndak usah. Mending ikut
hasidah, mending ikut ngaji, ya. Mending itu ada pahala. Daripada kita cuma ngobrol nggak ada faedahnya, nggak ada manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian kesempurnaan Islamnya seseorang adalah ketika dia mau meninggalkan apa-apa saja yang tidak ada manfaat. Itu monggo apapun yang ada dalam diri kita yang kita jadikan fasilitas dalam hidup ini, gunakan semuanya agar punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biar itu nanti tidak akan sirna. Tidak akan sirna artinya apa? Ketika dunia sirna maka pahala kita tetap ada. Ya. Maka inilah yang menjadi angan-angan kita umat manusia selama hidup di dunia ini sampai nanti di yaumil qiyamah, agar kita dapat nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat lahir batin itu ternyata gampang dan semua sudah punya. Kalau kita sudah punya dua-duanya, nikmat dohir nggih sampun, nikmat batin nggih sampun, kok urip urung ngrasa nikmat niki sing salah kitabe napa menungsone? Salah sing kira-kira. Ya, kita sudah taat, kita sudah mengerjakan sholat, kita sudah puasa, kita sudah menuntut ilmu, kita sudah ngaji. Kenapa kok kita belum merasakan nikmat? Karena ada satu, kita belum punya ta'alluq billah fil batin. Karena kita belum punya perhitungan kepada Allah dalam hati kita, gitu, sehingga aktivitas ibadah kita masih suka punya perhitungan dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya monggo niki mumpung kula panjenengan sedaya teng wulan mulya wulan Sya'ban niki kita membersihkan hati kita karena syahrul Sya'ban li islahil qulub minal uyub. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita membersihkan hati kita agar terhindar dari aib atau celah atau cacat atau kekurangan. Termasuk kurangnya apa ngene ku wau, belum bisa ta'alluq billah fil batin, belum bisa punya perhitungan kepada Allah ketika berbuat kebaikan. Perhitungan yang masih kepada yang selain Allah. Ya. Itu. Khairu ma tablughuhu ma huwa talibuhu minka. Kemudian apa yang dituntut Allah kepada kita? Apa tujuan hidup kita? Tujuannya wong darusya apa? Tujuan hidupnya orang-orang hasidah ini apa sih sebenarnya? Gitu. Ketika kita benar dalam menentukan tujuan hidup kita, gitu, maka insya Allah dijamin hidup kita pasti bahagia. Ya enggak? Sing gak bahagia niku mergo tujuan hidupnya salah. Nek tujuan uripe bener niku dijamin bahagia, dijamin sukses. Kalau ono enggak sukses. Enggak sukses mergo tujuannya gak bener. Dawuhipun apa? Dawuhipun khairu ma tatlubuhu ma huwa thalibuhu minka. Khairu ma utawi luweh bagus-baguse perkara. Tatlubu kang murih nuntut punya cita-cita. Gitu, kita punya tujuan. Iku ma perkara huwa kang utawi ma iku thalibuhu yang dituntut oleh Allah minka dari kita. Cita-cita yang terbaik dalam hidup kita adalah cita-cita yang dituntut Allah kepada kita. Allah menuntut apa kepada kita? Apakah Allah menuntut kita kaya raya? Tidak. Apakah Allah menuntut kita jadi orang punya pangkat dan jabatan yang tinggi? Tidak. Apakah Allah menuntut kita punya mobil mewah, rumah megah? Tidak. Betul enggak? Makanya Allah cuma menuntut kita apa? In kana la budda minat talab minhu fatlub ma huwa talibuhu minka. Sudah pasti barang tentulah Buddha ini wajib, itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu apa tuntutan Allah kepada kita, maka ya tuntutlah itu, ma huwa talibu minka. Jadikan itu sebagai tujuan hidup kita. Tuntutannya Allah apa kepada kita, jadikan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Tuntutan Allah itu yang pertama jelas minal istiqomah ala sabilil ubudiyah. Gusti Allah itu menuntut kita agar kita ini termasuk hambanya yang istiqomah dalam beribadah. Niku tuntutan Gusti Allah.
Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, menjadi tuntutan dalam hidup kita, dijamin aman. Ya, dijamin aman. Karena itu yang Allah inginkan, agar semua manusia ini istiqomah anggenipun ibadah. Maka fadzalika khairun laka min talabika li hududika wa muradatika. Tuntutan hidup kita agar istiqomah dalam ibadah, di jalan ibadah. Ini khairun laka, yang terbaik buat kita. Daripada min talabika li hududika, daripada tuntutan kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang merasa itu bagian daripada diri kita. Kekayaan, gitu. Kita akan menuntut kekayaan, menuntut hidup yang sukses, menuntut hidup yang enak. Tidak salah sih, tidak salah. Cuma Allah nggak menuntut kita seperti itu. Kenapa kita menuntut itu? Padahal Allah nggak menuntut kita untuk mengerjakan itu, untuk memperoleh itu. Allah hanya menuntut kita al-istiqomah ala sabilil ubudiyah. Kita istiqomah, gitu. Istiqomah itu artinya istaqomah yastaqimu. Niku ambrih ngadeg, ambrih jumeneng. Ambrih niku artinya dilakukan oleh orang yang suatu ketika bisa jatuh bangun juga, yang mungkin suatu ketika bisa gagal juga, yang mungkin suatu ketika dia bisa berbuat salah dan dosa juga, tapi tetap istiqomah, tetap menegakkan dirinya kembali. Ya, tetap menegakkan dirinya kembali. Suatu saat pernah jatuh, tegak, bangun lagi, itu namanya istiqomah. Suatu saat pernah berbuat kesalahan, akhirnya membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, itu istiqomah. Istiqomah itu kok terus dari A sampai Z niku apik terus mboten. Jadi orang yang senantiasa istiqomah yastaqimu istiqomatan. Orang yang berupaya untuk tegak kembali. Gitu. Kadang uripe ndoyong, kadang uripe miring, akhirnya jejeg malih. Lah niku istiqomah. Maka orang istiqomah itu seperti itu, perjuangan agar kita bisa tegak kembali. Dhisik ngaji nok Darussafaah di Hasidah niku pernah males, nah sekarang sregep malih, rajin lagi. Ngoten to? Dulu ngaji nggak pernah ikhlas, pamer riak sombong. Lah saiki dibenahi lagi, akhirnya jadi orang yang ikhlas. Dulu jadi orang yang enggan nolong orang. Nah, sekarang mulai berubah menjadi orang yang suka menolong orang. Nah, itulah membangun istiqomah itu seperti itu. Bukan kok mulai A sampai Z baik terus niku mboten. Tapi istiqomah itu orang yang senantiasa menegakkan dirinya ketika suatu saat dia terjatuh miring. Suatu saat miring, suatu saat lali gak ngaji. Nah, niku langsung berupaya agar tegak kembali, ngaji meneh. Nggih. Dulunya santri, akhirnya malas jadi santri, saiki jadi santri meneh. Nah, niku terus berupaya seperti itu. Ketika jatuh berupaya bangkit lagi. Ketika salah berupaya untuk baik lagi. Ketika malas ibadah berupaya untuk istiqomah kembali. Ya betul. Itu namanya istiqomah. Itulah yang dituntut Allah Subhanahu wa taala ala sabilil ubudiyah, dan kita istiqomah yang paling penting adalah alal ubudiyah, sabilil ubudiyah. Kita masih di jalan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka relevansinya jelas, hamba itu adalah orang yang senantiasa taat dan patuh kepada yang memerintahkan kita. Yang memerintahkan Allah, maka dikatakan iqamatul amri, mendirikan jumenengi apa sing dadi perintahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perintah Gusti Allah napa? Al istiqomah ala sabilil ubudiyah. Dan itu saja kan tuntutannya Allah kepada kita. Maka itu jadikan tuntutan dalam hidup kita. Jangan sampai tuntutan hidup kita niku hudud. Hudud niku bagian kita. Aku hidup di dunia harus kebagian dunia. You know, kudu kebagian sugih, kudu kebagian pangkat jabatan, kudu kebagian ketenaran dan lain sebagainya. Nah, tuntutan kita kalau ke situ, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan yang namanya istiqomah. Karena orang istiqomah itu pasti karena dia punya tuntutan satu. Napa tuntutannya? Menyesuaikan dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Nah, maka dari itu kita semuanya, khususnya keluarga besar Hasidah dimanapun berada, monggo kita harus mulai apa istilahnya semangat dalam artian untuk taat kepada Allah, untuk membenahi diri, memperbaiki diri kita, karena kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini sesuatu yang berharga agar kita bisa membenahi diri kita. Yang dulunya belum bisa taat karena masih diberi kesempatan hidup, sekarang berarti harus jadi orang taat. Yang dulu ngajinya belum istiqomah karena sampai hari ini masih diberikan hidup, berarti kudu istiqomah gitu. Yang dari dulu belum bisa rukun, ketika masih diberi kesempatan hidup harus segera rukun. Apalagi di bulan Sya'ban niki, gitu. Ingat, amal ibadah kita akan disetorkan kepada Allah di setiap Kamis malam Jumat. Gimana? Orang yang disetorkan ibadahnya kepada Allah nggak akan diterima ketika dia masih punya perseteruan, permusuhan, perselisihan. Wis ngamalong ibadah sak gunung, pokok sing musuhan, gitu, disetor negosiasi Allah ditolak. Ditolak. Karena perselisihan akan menutup pintu kebaikan dari manapun juga. Nah, maka gumregah niku semangat untuk senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa punya perhitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji ngeten iki niatnya mergo duwe petungan karo Gusti Allah. Oh iya, saya dikaruniakan akal sehat, tangking golek ilmu, tinggo mikir, dikasih badan sehat, ya tinggo nyambut gawe. Gitu. Dipakai untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun orang-orang yang senantiasa merasa susah, merasa gundah ketika dia tidak bisa mengerjakan taat. Aduh, aku jane yo susah Pak Imron, gak iso melu ngaji nok Darus Syafaah, gak iso melu ngaji nok Hasidah, saatnya sedih aku. Ruwepote gak karu-karuan, akhirnya gak iso melu ngaji Hasidah. Al-khuznu ala fiqdani ta'at ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Al-khuznu wong sing rumangsa susah, sedih, gundah kalau ala fiqdani ta'ah ketika dia tidak berbuat ketaatan. Aku saja nih baru dadi wong sing taat tapi kok ya ora iso-iso. Sementara susahnya ketika tidak bisa taat kepada Allah itu tidak dibarengi dengan an-nuhud, gumregah, semangat ilaiha maring taat, maka min alamatil ightirar, dia termasuk orang-orang yang terpucuk. Iya, ngomong ngene iki gak iso kon ibadah taat ning Taiwan, tapi enggak ada usaha dan upaya untuk gumregah. Ya susah tok mendino. Susah toh, gak ono usaha, gak ada upaya. Gitu, aduh Pak, arep ngaji, gak ono waktu libur. Alasan, padahal kalau mau ngaji sekarang itu sudah zamannya teknologi canggih teman-teman. Gimana? Jenengan mau ngaji berapa jam silakan. Ada Instagram, gitu, ada Line, ada Zoom dan lain sebagainya. Tergantung niat kita. Kita mau nggak an-nuhudi ilaiha? Kita mau nggak gumregah? Nenggone taat. Nah, kalau nggak mau kok kita terus susah mawon, tapi nggak ada usaha, nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar, ya kok, nggak ada istiqomah, nggak ada kepengin bangkit lagi, maka min alamatil ikhtirar, dia termasuk hamba Allah, dia termasuk orang yang terbujuk. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kula jenengan saya monggo alhamdulillah. Niki kita masih diberikan majelis yang sangat luar biasa, Hasidah on Air. Tempat kita untuk menuntut ilmu, tempat kita untuk silaturahim, tempat kita untuk berbagi. Dan ini majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau panjenengan saya monggo, ketika mumpung kita masih punya kesempatan yang sangat luar biasa seperti ini, karena manusia itu kewajibannya kan 3. Dawuhipun Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, wonten kitab Nashaikhul Ibad. Niku dimundakne wong mukallaf niku diperti 3 perkara. Orang mukallaf itu punya kewajiban 3. Dan ini merupakan konsep kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang pertama napa? Kewajiban kita yang pertama adalah napa? At-tazawwud. Mencari bekal, limaat untuk masa depan kita atau tempat kembali
kita. Sampeyan duwe bekal apa durung? Duwe sangu napa dereng jenengan iki kira-kira? Sangune pira? Oh, sangu kula akeh Pak, ente kula kuatah teng ATM. Sangune mboten duit. Uang kita di akhirat nggak akan laku. Kecuali yang disedekahkan, kecuali yang dipakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi tugas yang pertama kita kewajibannya adalah tazawudun fil ma'ad. Kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya mumpung masih ada di dunia, karena dunia ini tempat apa? Tazawud, tempat mencari bekal. Golek sangu untuk tempat kembali kita yang lama, yaitu di akhirat. Itu yang pertama, dan itu bisa dilakukan dengan cara iqamatul amri, gimana? Iqamatul taat, mendirikan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Nah, ini dalam rangka tazawudun fil ma'ad. Kita berlomba-lomba untuk mencari bekal kita di akhirat. Betul. Jadi memang dunia ini bukan tempat kita nyantai. Ya enggak? Kenapa enggak tempat kita nyantai? Wong dunia kan hanya sementara, masa mau santai? Kalau dunia ini selama-lamanya monggo, silakan mau santai-santai, silakan. Tapi karena dunia ini terbatas, gitu, limited edition, maka bukan tempatnya untuk santai-santai, tapi tempatnya kita berlomba untuk tazawudun fil ma'ad, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kepergian kita kembali ke alam akhirat. Gitu. Bila dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Azim tengene Nabi Adam nika ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah fakula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata takuna minadh dhalimin. Ya Adam uskun hadza. Uskun anta wa zaujuka jannah. Bertempatlah kamu di surga. Bertempatlah kamu di surga bersama keluargamu. Nggih. Nah, itu tempatnya kula panjenengan sedaya. Jenengan anak putri Adam toh. Maka tempat kula panjenengan saya di situ, bukan dunia. Dunia ini hanya tempat kita mengembara untuk mencari bekal menuju akhirat. Pertama, jadi manusia hidup harus punya tatanan atau ibadah atau taat kepada Allah karena dalam rangka untuk tazawud, mencari bekal, golek sangu. Dua, marhamatun lima'ash. Kehidupan dunia yang kita jalani sekarang, gimana? Pasti akan menuntut kita untuk mengikuti konsep yang ada di dunia. Jenengan pomo pengen maem, niku mestine yo tumbas atau beli. Kalau enggak yo masak. Gimana? Karena enggak ada yang gratis. Enggak ada yang gratis kecuali makan siang gratis. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan, dan lain sebagainya, kita perlu uang. Iya betul. Jenengan pengen maem nganggo duit betul. Pakai bangun rumah pakai uang. Beli pakaian pakai uang. Ya enggak? Bagaimana itu bisa terpenuhi? Maromatun lima'as, harus ada aktivitas kerja. Jangan sampai pengangguran. Harus ada aktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita seperti itu. Maka yang pertama setelah kita mencari bekal untuk akhirat dengan taat, ibadah, dan lain sebagainya. Kedua, kita harus punya aktivitas pekerjaan. Oh, jangankan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin bekerja juga. Yo padahal Nabi. Gimana? Oh, niku nggih nyambut damel. Para alim ulama terdahulu juga nyambut gawe bu kerja. Gimana? Nyambut gawe Imam Hanafi nyun sewu niku nek ngaji teng toko. Gitu, sambil jualan yaitu ngaji. Ada orang tanya dijawab, seperti itu. Jadi semuanya seperti itu. Maromatun lima'as. Memang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita butuh aktivitas pekerjaan yo nyambut gawe ibadah yo dilakoni dan juga harus rajin bekerja. Ketiga, lalatun filma fi halal. Tuntutan kehidupan kita, kalau cuma kerja dan ibadah kadang jenuh, maka butuh waktu untuk refreshing, untuk bersenang-senang. Cuma senang-senangnya fi halalin, dibatasi dalam koridor yang halal. Jangan seenaknya. Oh, cari ini senang-senang ya oleh, ladat ya oleh, menikmati hidup ya oleh, tapi fi halalin, terbatas dalam kondisi yang halal. Tidak boleh yang haram. Coba kita lihat 3 konsep kehidupan yang diajarkan para alim ulama ini. Sesuai enggak dengan kondisi kita sekarang? Jenengan teng Taiwan,
Kemudian tazawudun lima'at, menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Contohnya ngaji teng hasidah. Kemudian silaturahim, menjalankan perintah Allah. Ini kan dalam rangka tazawud fil ma'at. Kedua, jenengan sebagai PMI pasti bekerja. Pasti bekerja. Oke, gajian setiap bulan. Dan yang ketiga adalah ladzatun fi halalin. Kita bersenang-senang dalam sesuatu yang halal. Jenengan monggo arep napa? Arep tadabbur alam ya monggo. Nggih mboten? Arep seneng-seneng monggo, tapi dalam koridor yang halal. Nah, tiga hal ini jenengan sudah semua kan? Ibadah nggih sampun, nyambut gawe kerja nggih sampun. Nggih mboten? Liburan ya wis. Nah, tiga sudah terpenuhi. Kira-kira apa yang kurang? Nggak ada yang kurang toh? Nggak ada yang kurang. Maka mudah-mudahan kita semuanya, khususnya Majelis Taklim Hasidah on Air, dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zahiran wa batinan. Semangat dalam berthalabul ilmi, semangat dalam beribadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jangan lupakan kewajiban kita hidup di dunia. Pertama, wajibnya apa? Cari bekal ke akhirat, karena itu masa depan kita. Kedua, maromatun limaas, isi aktivitas hidup kita di dunia dengan kerja, jangan nganggur. Orang pengangguran itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah ladzatun fi halalin. Suatu saat kita boleh bersenang-senang asalkan itu perkara yang halal. Maupun sampan duwe majelis ilmu, majelis ngaji, sibukkan dengan kegiatan mengaji, silaturahim dan lain sebagainya. Semakin kita sibuk dengan aktivitas yang positif, maka semakin kita nggak punya waktu untuk berbuat sesuatu yang negatif. Niku sudah wis aturane urip ngoten niku. Wong lakoni elek niku mergo wektune kosong. Coba kalau waktunya diisi dengan aktivitas positif. Gitu, siang seharian kerja, malam on air ngaji majelis khasidah. Bar on air wis kesel, motone ngantuk, mripate wis ngantuk wayahe turu. Persiapan untuk besok kerja lagi. Ketika waktu dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang seperti ini, maka tidak ada waktu kita yang nganggur kosong untuk ngerasani wong, ngelokne wong. Iya betul? Gak ada. Maka mudah-mudahan dengan aktivitas yang ada di Majelis Taklim Hasidah ini bisa membuat kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu kapunten aurata telat karena ada pemulasaran jadi agak maleman. Kapunten sedaya mawon nggih menunggu. Sami-sami. Kiranya cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan silaturahim kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, zahir batin, kalau nyun pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Semangat untuk majelis khasidah, mudah-mudahan semuanya istiqomah untuk nguri-nguri majelis taklime, gitu. Diuri-uri diopeni, nggih. Syukur-syukur semangat panjenengan sedaya teng majelis ilmu ngeten iki. Insyaallah berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhiran Allahumma fiqila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.